Selamat datang semuanya pada pertemuan hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang sebuah materi dasar siklus akuntansi, yaitu lebih spesifiknya adalah tentang adjusting entries atau yang biasa kita sebut dalam bahasa Indonesia ayat jurnal penyesuaian. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan ayat jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian adalah jurnal entry yang dibuat pada akhir periode. Nah, terus fungsinya apa sih dari jurnal penyesuaian ini? Jurnal penyesuaian ini berfungsi untuk menyesuaikan, sesuai dengan namanya, untuk menyesuaikan kondisi akun agar sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Nah, mungkin kalian akan berpikir-pikir, loh, Bang, emangnya kondisi apa yang membuat akun yang kita miliki itu tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya? Nah, disitulah kita harus kembali ke salah satu hal dasar dari akuntansi, yaitu actual basis. Jadi, apa itu actual basis? Actual basis adalah metode pencatatan akuntansi yang dimana perusahaan itu mengakui pendapatan atau beban ketika transaksi tersebut itu sudah terjadi. Meskipun belum ada kas yang masuk atau keluar. Ini yang dinamakan dengan actual basis. Mau kita sudah terima kasnya atau belum, yang penting transaksi tersebut sudah terjadi. Actual basis ini berbeda dengan yang namanya cash basis, di mana cash basis itu hanya mengakui transaksi ketika ada kas yang masuk. Nah, yang membedakan adalah actual basis itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh IFRS, berbeda dengan cash basis yang tidak sesuai dengan standar. Oleh karena itu, ketika kalian mahasiswa akuntansi belajar akuntansi dalam sehari-hari, metode pencatatan yang akan kita gunakan adalah actual basis karena metode itu yang sesuai dengan standar IFRS. Nah, berbicara tentang actual basis juga akan mempengaruhi tentang bagaimana kita mengakui pendapatan. Di dalam akuntansi, menurut actual basis, kita hanya boleh mengakui pendapatan kalau kewajiban tersebut sudah kita lakukan. Kalau kewajiban yang kita sudah lakukan, barulah pendapatan itu boleh kita akui, baru boleh kita catat. Nah, mungkin pasti kalian akan ada yang bertanya, loh, Bang, itu kan kita kalau mau mengakui pendapatan harus kita sudah melakukan kewajiban kita terlebih dahulu. Kalau misalnya duitnya udah dikasih duluan tapi kita belum ngelakuin, itu gimana, Bang? Nah, untuk kondisi seperti itu dinamakan unearned service revenue, yaitu sebuah akun di mana kita sudah menerima kas, tetapi kita belum melakukan kewajiban kita, yaitu memberikan service kepada customer yang sudah memberi kas kepada kita. Selain revenue, actual basis juga mengatur bagaimana kita boleh mengakui beban. Di dalam actual basis, kita hanya boleh mengakui beban ketika kita sudah mendapatkan manfaatnya, ketika kita sudah merasakan, ketika kita sudah menggunakan, barulah kita boleh mengakuinya sebagai beban. Nah, terus dari kedua hal yang tadi, apa hubungannya dengan adjusting entries? Nah, agar pendapatan dan beban yang terjadi pada periode tersebut bisa dicatat, disitulah fungsinya adjusting entries untuk menyesuaikan pendapatan dan beban yang terjadi pada periode tersebut agar bisa kita catat. Nah, jurnal penyesuaian pun dibagi menjadi dua, yaitu ada default dan juga aktual. Yang pertama ada default. Ada dua akun yang masuk dalam jenis jurnal penyesuaian default. Yang pertama adalah beban dibayar di muka atau prepaid expense. Nah, contoh prepaid expense di sini agar lebih gampang analoginya, saya akan beri analogi dengan kos. Misalkan kalian adalah mahasiswa baru nih. Kalian lagi cari kos-kosan, sudah ketemu yang cocok, habis itu kalian bayar kos-kosan tersebut. Misal kalian bayar untuk jangka 6 bulan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah boleh mengakui kas yang kita gunakan untuk membayar kos-kosan tersebut sebagai beban? Dalam konteks ini tentu saja tidak. Mengapa? Karena kita belum menempati kos-kosan tersebut. Kos-kosan tersebut belum kita pakai. Walaupun kita sudah bayar selama untuk 6 bulan, kita belum mendapatkan manfaat dari kos-kosan tersebut. Kita belum menempatinya dan kita juga belum mendapatkan manfaat.
Namun, ketika kita sudah mendapatkan manfaatnya, ketika kita sudah menggunakannya, barulah beban tersebut boleh kita akuin. Nah, disitulah salah satu contoh jurnal penyesuaian untuk deval yang prepaid expense. Lalu, ada satu lagi, yaitu pendapatan yang belum diperoleh atau yang tadi seperti sudah saya sebutkan adalah unearned service revenue, yaitu kondisi di mana perusahaan sudah menerima kas dari eh, konsumen. Tetapi jasa yang harusnya kita lakukan itu masih belum dilakukan. Makanya dinamakan unearned service revenue. Mengacu pada pengakuan pendapatan yang tadi kita bahas, pendapatan dari unearned service revenue ini belum boleh kita akuin. Karena kewajiban tersebut belum kita lakukan. Oleh karena itu, kita memasukkannya kepada akun yang namanya unearned service revenue. Lanjut. Selain deferral, ada juga yang namanya accrual. Salah satunya adalah pendapatan yang harus diterima atau accrued revenue. Di sini kondisinya adalah jasa sudah dilakukan oleh perusahaan, tetapi kasnya belum kita terima atau bisa jadi belum kita catat. Lalu yang kedua adalah beban accrued. Beban yang sudah diakui meski belum dibayar. Bebannya itu sudah terjadi, tetapi belum kita bayar ataupun belum kita catat. Hal ini berhubungan lagi dengan expense recognition yang barusan aku jelasin. Bebannya sudah kita rasakan manfaat, tapi bisa saja belum kita bayar atau belum kita catat. Misalnya contohnya gimana? Saya akan gunakan analogi gaji. Misalkan, dalam sebuah perusahaan, tentunya pasti akan ada karyawan. Nah, masalahnya adalah karyawan kan dibayarnya pada akhir bulan. Tetapi karyawan kan sudah melakukan pekerjaan mereka. Karyawan sudah melakukan kewajiban mereka dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 29. Nah, pada tanggal 31 atau akhir bulan itu, kita harus mengakui beban yang sudah terjadi, yaitu adalah beban gaji. Meskipun mungkin kita belum bayar gaji mereka. Itulah yang dinamakan dengan accrued expense. Nah, biar biar kalian bisa lebih paham lagi, aku ada contoh latihan soal yang akan kita langsung bahas sekarang juga. Jadi di sini ada soal di mana Evan Watts, DDS, open a dental practice on January 1st, 2025. During the first month of operations, the following transaction occurred. Jadi di sini kita mengetahui bahwa Bapak Evan Watts adalah seorang dokter gigi. Dan pada bulan Januari terjadi transaksi sebagai berikut. Ada 5 transaksi yang terjadi. Nah, di soal ini kita disuruh untuk menyiapkan adjusting entries pada Januari 31. Kebetulan di soal ini sudah diberitahu nama akun-akun apa saja yang akan kita gunakan. Namun biasanya umumnya pada jenis soal-soal yang lain biasanya tidak diberitahu akun apa yang harus kita gunakan. Namun kebetulan di sini pembuat soalnya lagi sedang berbaik hati. Oke, kita langsung lanjut aja pembahasan nomor 1. Di sini dibilang bahwa Watts performs services for patients totaling $2,400. These services have not yet been recorded. Nah, di sini diberitahu bahwa Bapak Watts sudah melakukan jasanya. Bapak Watts sudah melakukan jasanya kepada pasien senilai $2.400. Tetapi jasa ini kebetulan Bapak Watts belum sempat catat. Nah, karena jasanya belum sempat dicatat, di sini juga kita asumsikan bahwa ini masih menjadi piutang kita. Kita asumsikan bahwa customer kita masih belum membayar. Oleh karena itu, pada Januari 31, adjusting entries yang akan kita bikin untuk soal ini adalah account receivable di debit senilai 2.400 dan service revenue di kredit senilai 2.400. Karena kita masih memiliki piutang yang belum kita terima, tetapi kita sudah mendapatkan service revenue senilai 2.400 karena kita sudah melakukan jasa tersebut. Meskipun jasa tersebut belum dibayar oleh customer. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Utilities expenses incurred but not paid prior to January 31st totaled $400. Di sini diberitahu bahwa sudah ada beban utilities. Agak lebih simpel dan bisa kalian pahami. Anggap saja beban utilities ini seperti beban listrik, beban gas, atau beban air. Bebannya sudah terjadi, namun masih belum kita bayar. Oleh karena itu, pada Januari 31, kita akan membuat adjusting entries namanya utilities expense senilai $400 pada utilities payable juga senilai $400. Di sini kita mencatat bahwa
sudah terjadi expense utilities senilai $400. Tetapi utilities tersebut masih belum kita bayar, masih menjadi utang kita. Oleh karena itu kita mencatat utilities payable di kredit senilai $400. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini hati-hati. Kalian mungkin bisa saja tergocek. Kalian pasti akan tergoda. Wah, ini kayaknya catat aja ini pembeliannya. Padahal, ingat, kita hanya disuruh untuk membuat adjusting entries. Kita hanya membuat jurnal penyesuaian. Kita tidak perlu mencatat pembelian yang dilakukan. Jadi, untuk nomor 3 ini, purchase dental equipment on January 1st for $80,000, paying $20,000 in cash, and signing a $60,000 to year note payable, itu kita abaikan saja. Jadi, pada Januari 31, kita hanya akan mencatat dua jurnal penyesuaian ini, yaitu adalah depresiasi dan juga interest atau bunga. Nah, pertama kita akan mencatat terlebih dahulu jurnal penyesuaian untuk depresiasi, yaitu depreciation expense senilai $500 pada accumulated depreciation equipment senilai $500 di kredit. Nah, ini adalah jurnal, bisa dibilang jurnal template untuk mencatat depreciation pada adjusting entries. Lalu, adjusting entries yang kedua adalah interest expense senilai $600 di debit pada interest payable senilai $600 di kredit. Nah, ada satu hal yang harus kalian ketahui, bahwa di adjusting entries tidak boleh ada akun cash. Ingat, kita hanya menyesuaikan akun-akun akrual. Makanya kita tidak ada mencatat pembelian atau apapun. Dan di adjusting entries ini tidak ada cash yang keluar. Kita hanya mengakui beban yang sudah terjadi. Ada beban depresiasi dan ada beban bunga yang nanti harus kita bayar. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di sini dibilang bahwa purchase a 1-year malpractice insurance policy on January 1st for $12,000. Lagi-lagi, kita harus ingat bahwa dalam adjusting entries tidak boleh ada yang namanya cash. Oleh karena itu, kita hanya mencatat insurance expense pada prepaid insurance senilai $1.000. Nah, mungkin kalian pasti akan bertanya, loh, Bang, itu $1.000 dapat dari mana? Kan di soalnya dibilang $12.000. Karena kita bayar $12.000 untuk 1 tahun, untuk 1 tahun full. Sementara kita hanya baru menggunakan beban asuransi tersebut selama 1 bulan, yaitu Januari 1 sampai Januari 31. Oleh karena itu, kita hitung 12.000 kita bagi dengan 12 karena kita bayar untuk 1 tahun. Maka kita dapatkan bahwa dalam 1 bulan, expense yang kita keluarkan untuk asuransi senilai $1.000. Oleh karena itu, kita catat insurance expense pada prepaid insurance masing-masing $1.000. Karena kita ingin mengakui bahwa sudah ada beban asuransi yang terjadi. Asuransi tersebut sudah kita rasakan manfaatnya. Dan pada Januari 31 ini kita mencatat, kita mengakui bahwa ada beban asuransi yang terjadi. Lalu lanjut untuk soal nomor terakhir. Nah, di sini dibilang purchase $2,600 of dental supplies on January 31st determined that $900 of supplies were on hand. Nah, pertama-tama kalian harus tahu bahwa yang terpakai itu tidak sama dengan yang tersisa. Jadi kalian jangan sampai kegocek kalau ada soal adjusting entries yang dibilang terdapat supplies yang terpakai senilai sekian, terdapat supplies tersisa senilai sekian. Karena itu dua hal itu adalah hal yang berbeda. Dalam adjusting entries yang kita masukkan ke dalam penjurnalan adalah yang kita pakai. Yang kita pakai itu berapa? Kita dapatkan dari nilai awal, kita kurangin dengan yang tersisa. 2.600 kita kurangin dengan $900, maka kita mendapatkan bahwa supplies yang sudah kita gunakan itu sebanyak $1.700. Oleh karena itu kita catat supplies expense $1.700 di debit dan supplies $1.700 di kredit. Nah, sekian itulah untuk pertemuan kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian, khususnya para mahasiswa akuntansi, untuk dapat lebih memahami tentang jurnal penyesuaian. Sekian, terima kasih, dan semoga dapat membantu. Dadah.